terkenal, cuman ya nggak itu tujuannya. Iya, sambilan aja lah ya. Ya, itu kalau misalnya dapet, terwujud, puji Tuhan. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, karena aku enjoy cosplay bukan karena pengen jadi guest star, bukan karena pengen terkenal, tapi karena memang mau cosplay gitulah. Iya dong, cosplayer terkenal Medan ini, Bos. Aduh, aku ini orang bilang, enggak lah nanti malu-malu aku. Nanti dia jalan dari sini. Shoot. Halo guys, selamat datang di Kazato. Hari ini kita kedatangan lagi nih salah seorang cosplayer yang niat. Malu lah aku kalau dibilang niat. Kemarin kan Ami pertama kali yang cosplay, cuman Ares lah yang kedua. Tapi sebelum kita ngobrol, boleh Ares kenalin dulu Ares. Halo semuanya, kenalin nama aku Ares. Ya Ares, cosplayer bisa bilang baru kali ya, karena baru 1-2 tahun. Baru tapi potensial. Makasih lah ya Bang atas pujiannya, ada jadi malu. Untuk Instagram, sebelah mana ya? Sebelah sini kayaknya. Agak bahaya ini, nanti tiba-tiba di sini, di sini. Nanti sesuka dimain dilihat aja. Kita lihat aja nanti ya. Jadi apalah Ares semur cerita tadi? Apa? Tadi sempat potong ceritanya, kenapa? Oh iya, tadi sebenarnya pas pertama kali diajak mau podcast itu nggak pernah kepikiran mau cosplay. Pas lihat previewnya Kak Ami itu baru aku kepikiran, oh kayaknya oke juga lah ya kalau aku cosplay sambil podcast gitu. Karena kalau nggak cosplay pun kayaknya rasanya aku agak malu ya kalau misalnya nggak cosplay ya, karena somehow kalau aku udah pakai baju kostum itu malah merasa jadi lebih pede. Iya, apalagi saking niatnya tengok sampai bulu mata Ares nih. Itu bulu matanya ini Ares memang khusus ya? Iya, soalnya dia kan Furina itu kan ada kayak berlian-berliannya di bulu matanya gitu. Jadi ya ditaruh lah bulu matanya. Ini contact delusion. Oh, memang udah satu set sama kostum atau nggak beli lagi? Nggak beli lagi. Karena kemarin Wanted belum selesai bajunya, lama kalau Wanted Delusion. Jadi cuma bulu matanya doang sih dari Wanted. Tapi puas ya kalau Wanted Delusion ya? Puas, bulu matanya doang ini bagus loh. Walaupun agak menguras kantong dikit ya. Tapi itu bisa pakai berkali-kali? Bisa pakai berkali-kali. Ininya pun berliannya pun bisa dicopot punya. Jadi kalau misalnya nanti ada bulu mata sendiri bisa dipasang lagi sih berliannya. Iya. Soalnya langsung eye-catchy gitu, langsung kelihatan kayak apa ya, ada sesuatu yang menarik gitu di dekat mata Ares gitu. Bener. Bahkan di rumah pun setiap kali aku keluar cosplay Furina, mama aku lah, nenek aku lah, ii aku yang lihat, wih bulu matamu cetar kali ya. Itu yang pertama, bukan wignya, bukan kostumnya, tapi bulu matamu cetar kali ya. Ada manik-maniknya katanya kayak gitu, begitu. Oke, Res. Ares ini kan salah satu cosplayer yang lumayan sering abang lihat lah di Instagram. Bukan cuma Instagram Ares saja, Instagram fotografer, Instagram siapapun ada Aresnya itu. Kalau kata temanku itu ada salah satu fotografer tuh bilang hari-hari foto Ares. Iya, hari-hari foto Ares. Tapi memang Ares ini saking humble-nya, semua orang tertarik buat interaksi sama Ares kan. Makasih lah Bang. Ares ini juga kemarin bagian dari KZR juga kan. Iya benar. Juga. Terus sempat jadi MC juga, terima kasih atas ya MC juga. Iya, semoga next time bisa lagi. Bisa, amin. Tapi Res, abang pengen tahu nih, mungkin penonton juga pengen tahu nih. Abang rasa penonton ini kayak, wah Ares nih. Loh, enggak. Boleh lah diceritain Res, awal mula cosplay kenapa, memang tertarik sama dunia Jepangan, sejak kapan? Nah, jadi ceritanya ini dari zaman baheula ini sebenarnya. Agak lama-lama nih ya. Ini aku mau mention salah satu cosplayer yang sepuh juga di sini. Ko Riksan. Oh, Riksan, iya. Jadi sebenarnya Ko Riksan itu teman satu sekolah aku, abang kelas sih, abang kelas, dan kebetulan dia juga teman abang aku gitu. Jadi pernah sekali itu kami ketemu kan di sekolah, terus Ko Riksan kayak ajakin, yuk cosplay gitu kan. Cuman waktu itu aku masih SMP dan uang jajanku kan terbatas. Terutama waktu itu kan juga belum banyak ya rental-rentalan ya. Juga jadi kayak salah satunya cara itu beli kostum. Terus Ko Riksan kasih tahu lo, ini coba kamu cosplay ini, kalau misalnya apa nanti aku bantuin. Terus aku pas lihat-lihat harganya agak kantong ya, karena misalnya karena kan bener ulang lagi aku masih SMP. Tapi ya akhirnya aku pengen cosplay, cuma kayaknya nggak sekarang lah. Karena duit dan juga kayaknya jarang, waktu itu aku masih jarang lihat acara-acara di Jepangan. Makanya kayak ya udahlah nanti aja. Nah, barulah pas kemarin habis Covid itu. Kan ada Bunkasai Usu ya? Ya, itu event pertama setelah Covid ya. Nah, jadi temanku itu dapat tahu acaranya ini dari Facebook, terus dia langsung ngajak aku. Nama temanku ini Penijia, dia ngajak aku,
datang yuk ke Kebun Kasayusu, nanti kita beli tiketnya bareng-bareng. Oh oke, aku bilang oke kan gitu kan. Aku datangnya 2 hari jadinya itu. Dua-duanya cosplay enggak? Enggak. Hari pertama aku nonton doang, lihat-lihat doang. Dan hari pertama itu kayak, wah banyak anime. Banyak cosplayer, aku kayak excited banget gitu karena bener-bener bisa dibilang pertama kalinya ngerti apa itu cosplay dan melihat cosplayer secara langsung. Di mana mereka bawa weaponnya lah, pakai kostumnya lah, terus makeupnya bagus-bagus lah. Itu aku lihat kayak, wah mereka ini keren banget ya semuanya ya. Akhirnya aku asik foto-foto sampai pulang. Baru besoknya kan aku pergi sama si Penny. Nah sebelumnya itu, sehari sebelumnya dia ada bilang, aku ada bikin ACCA-nya ini, yang 2 tanduk kepala itu. Dia bilang, aku ada bikin ACCA-nya ini, jadi nanti besok aku pakai lah sekalian coba pakai dress-dress yang mirip-mirip Anya gitu. Terus pas dia bilang kayak gitu, aku mikir, kayaknya aku ada lah dress yang mirip Yor, yang warna merah. Terus aku pakai, terus aku styling juga rambutku kayak Yor kan, yang 2 depan itu. Terus belakangnya, iya rambutnya hitam dan poninya kemarin poni rata juga, poni selamat datang. Akhirnya aku ya nggak bisa dibilang cosplay sih, mungkin lebih ke inspired. Karena waktu itu aku nggak pakai makeup, nggak pakai contact lens juga, sebenarnya bajunya nggak mirip, cuman memang inspired. Dan lo kok banyak yang minta foto. Makin tertarik lah ya. Ya makin tertarik gitu, karena asik juga aku lihat kayak bisa berinteraksi seakan-akan menjadi karakternya gitu ya kan. Akhirnya barulah itu yang di cosplay Medan Fest, itu aku ikut turun cosplay. Crossplay sih sebenarnya. Jadi cowok tuh, jadi apa tuh? Jadi nggak, sebenarnya bukan dibilang crossplay sih, gimana bilangnya? Aku jadi Gojo, cuman aku jadiin cewek. Gitu. Jadi aku sebenarnya nggak tahu apakah itu bisa dibilang cosplay atau enggak sih. Cuman menurutku belum official lah itu sebenarnya. Iya. Kalau misalnya kalau dari definisi cosplay sih sebenarnya harus sesuai karakter kan. Mungkin lebih ke nggak bisa dibawa kompetisi aja kalau gitu. Iya benar. Karena itu kan bisa dibilang fan art ya. Iya. Ya. Terus akhirnya lah baru yang pertama kali bener-bener cosplay itu yang aku jadi Klee. Di apa itu ya? Di acara lomba sekolah gitu, aku lupa. BIM. Bukan di Manhattan juga. Oh iya. Ada sebelum di pos blok. Sehari sebelum di pos blok itu. Benar. Itu aku pertama kali cosplay full set dari Kazari juga itu Klee-nya dari Kazari itu juga. Baru aku ikut lomba, pertama kali turun lomba langsung menang. Mantap. Berarti tadi itu 1 hari sebelum di pos blok. Iya, 1 hari sebelum di pos blok. Pos bloknya ikut lagi? Ikut lagi. Pos blok itu event yang apa? Kinkyu bukan? Bukan. Yang sebelum Kinkyu yang Ciseli jadi Luluch, Fibritania. Oh, yang ini ya, yang acara kopi ya? Iya, yang ada acara kopi. Iya. Itu aku, yang lucunya ya, di Manhattan itu aku menang tapi aku kehilangan tas aku. Wah, lu kok bisa? Jadi tasnya itu aku taruh di tempat Manhattan yang paling atas kan, ada itu samping-sampingnya kan, tempat lorong-lorong gitu. Aku taruh di sana. Pas selesai lomba mau aku ambil, loh kok nggak ada. Aku cari di bantuan juga sama cari ke panitia juga nggak ada. Ya udahlah, ikhlaskan aja lah. Berarti nggak ketemu sama sekali? Nggak ketemu sama sekali. Cuman nggak ada barang-barang penting sih. Kacamata doang itu yang hilang, yang bener-bener harus dibikin baru lagi. Tapi buat repot juga ya kalau masalah barang udah hilang ini ya. Iyalah, tapi ya udah ikhlaskan aja, udah menang kok. Tapi abang ingat Aris itu, yang abang paling ingat Aris itu pertama kali itu yang jadi Inumaki. Oh, yang difoto sama abang juga ya? Iya. Karena jujur, baru sekarang belum kenal kan, tiba-tiba Aris kan nyapa termasuk cosplayer yang nyapa Ciseli, nyapa abang juga kan. Humble kali ini anak ini kan, tiba-tiba abang nggak tahu ternyata Ciseli itu siapa, Ares ternyata kan. Terus ya itulah, mungkin ada vibe positifnya yang buat kayak kece nih anaknya. Makasih loh, Mbak. Aduh, jadi tersentuh. Ternyata semua orang memikirkan hal yang sama. Oh iya, aduh makasih guys. Tapi Ares kan habis itu, sebelumnya mungkin abang tahu Ares itu dari G-Train. Yang tren ada perkenalan Ara-Ara. Oh iya ada. Cuman aku nggak ikut. Aris nggak ikut ya? Nggak ikut. Kotado ikut, cuman waktu itu aku udah jadi wakil ketua. Oh, berarti Aris nggak ikut perkenalan di situ? Nggak ada. Nggak datang sama sekali? Nggak datang sama sekali. Kok bisa Ares gabung ke grup Ara-Ara? Sebenarnya itu pertamanya bisa dibilang circle sih. Iya. Circle gitu bareng-bareng kan. Terus kita lihat kayak makin lama kayaknya kalau rame-rame seru gitu ya kan. Akhirnya teman-teman yang lain juga join. Akhirnya kita dibikin gimana kalau misalnya kita jadiin komunitas saja gitu. Jadi kalau misalnya yang lain itu mau masuk, kalau kita misalnya kita umumin terus yang lain mau masuk itu bisa masuk dan bisa jadi teman-teman kita gitu juga. Kotado waktu itu kan bilang pengen ngerangkul juga yang lain juga, kalau misalnya ada yang masalah kan atau misalnya ada yang bisa dibantu kan bisa dijagain gitu. Jadi akhirnya kami buatlah dari circle itu jadi komunitas gitu. Sekarang kata Tado udah 40 orang ya? Iya benar. Rame kali ya? Enggak lah, dibandingkan dengan yang lain enggak rame lah. Karena
nggak terlalu aktif open member lah istilahnya. Iya, iya. Tapi itu dulu kan di zaman, mungkin pas zaman-zaman abang dulu tuh ada juga beberapa grup cosplay lah. Cuma paling isinya kayak 10, 12. Makanya 40 itu termasuk yang amazing sebenarnya. Cuman ternyata kan ada lebih ramai lagi ya. Iya, iya. Iya, karena sekarang kan bisa dibilang komunitas itu udah mulai merajalela ya. Di mana-mana ada komunitas, bahkan rasanya kayak membentuk sebuah komunitas itu gampang banget gitu. Jadi ya bisa dibilang ya lumayan untuk sekarang ya bisa dibilang nggak rame lah itu 40 orang. Iya, ya. Karena masih banyak lagi cosplayer di Medan ya. Iya, dan juga udah banyak komunitas yang lebih rame-rame juga. Jadi begitulah. Cuman kalau dulu ya hitungannya udah rame. Tapi Ares tadi kan tahu cosplay SMP kan? Iya, dari benar. Iksan kan tahu cosplaynya. Benar. Sebelumnya Ares memang udah nonton anime atau suka sama cosplaynya aja? Udah, aku udah nonton anime. Aku ingat banget dulu itu ada parodi lagu Love Live. Sore-sore kasukira na ya itu ada parodinya, aku lihat loh kok animenya seru. Akhirnya aku nonton lah anime Love Live itu. SMP kelas 7 aku ingat banget itu. Terus aku belajar juga dance-nya sama lagu-lagunya. Wah, kok menarik ya. Akhirnya aku nonton terus loh. Oh, di situ nonton itu, habis itu nonton anime lain juga? Nonton anime lain juga. Akhirnya aku minta. Kan ada temanku juga tuh yang suka anime. Jadi kayak boleh minta dong file-file animenya, aku mau nonton gitu. Dikasih ya udah. Tapi sebelumnya ada sih nonton kayak Naruto segala macam. Cuman bener-bener mengerti anime itu semenjak Love Live itulah, semenjak SMP. Anime favorit Ares apa? Sekarang masih Code Geass. Code Geass. Karakternya favorit apa? Lelouch. Oh, tertarik buat jadi ini ya, penjahat ya? Bukan sih, sebenarnya lebih ke idealismenya itu memang kelihatan jahat, cuman nggak salah. Iya. Menarik juga sebenarnya. Kayak kita lihat kan dia kayak membunuh-bunuh segala macam, apapun yang terjadi pokoknya tujuanku harus tercapai. Cuman kalau dilihat endingnya dia nggak salah juga. Iya. Gitu. Dia cuma melakukan apa yang diperlukan aja ya? Ya, apa yang menurutnya benar untuk mencapai perdamaian dunia lah, istilahnya kayak gitu. Berarti Ares suka juga genre-genre, nontonnya juga, Death Note juga? Death Note nonton. Kan mirip tuh. Iya, Moriarty juga nonton. Oh, iya, memang suka yang genre-genre gitu loh. Iya, kayak gimana ya? Villain, righteous villain lah, genre-genre kayak gitu. Karena menurutku itu sebenarnya prinsip dari Yagami itu nggak salah. Gimana ya, kita lihat sekarang itu kan ya nggak bisa apa ya, cuman nggak salah lah kalau misalnya keadaan dunianya seperti itu dan Yagami berpikir seperti itu sebenarnya nggak salah. Cuman ketika dia sudah mulai jadi god complex itu udah agak off sih. Iya. Dia jadi ini ya, maksudnya dia beneran jadi keluar dari jalurnya ya? Iya benar. Jadi dari awalnya lurus jadi melenceng gitu karena kekuatannya udah gitu. Gitulah kira-kira. Tapi Ares kan sekarang cosplay udah banyak nih kan? Karakter favorit apa ini? Ini sama Mark Seven. Sama Mark Seven? Karena simple Mark Seven. Dan pernah menang juga jadi Mark Seven ya? Apa? Udah? Mark Seven pernah menang tuh ya? Oh enggak. Apa? Yang pernah menang juga? Silver Wolf aku pernah menang. Oh Silver Wolf? Iya. Yang di Manhattan juga ya? Iya, bukan. Yang di apa? Yang di Kerpur. Yang lagi ada acara di Pekanbaru itu. Oh yang di luar ya? Iya. Kerpur di luar? Iya, itu aku ikut. Yang XL. Iya. Tahu lah ya, mesti lah ya tahu, maksudnya ya. Yang itu. Tapi ada nggak karakter favorit Ares yang belum Ares realisasiin? Ada. Itu Elysia dari Honkai Impact. Kalau tahu. Dari game. Berarti Ares lebih suka anime apa game? Game sih sebenarnya, karena suka main game. Cuman anime nggak apa juga, suka juga. Pengen cosplay juga, cuman kalau karakter game itu rasanya kayak lebih kompleks, kostumnya lebih bagus gitu. Iya. Kayak misalnya ini kan ribet gitu. Kalau misalnya anime nggak bukannya maksudnya merendahkan kostum-kostum anime. Cuma kalau kostum game itu rasanya lebih unik aja gitu. Banyak elemen-elemen baru dan juga banyak model-model baru gitu. Jadi pengen lebih tertarik aja cosplay game. Tapi Ares kan cosplay dari tahun 2022 ya? 2022. Dulu abang lihat Ares belum make up. Iya benar. Belum make up. Ya benar. mesti apa adanya lah ya. Sekarang improve kan lumayan jauh nih. Iya. Make up udah. Benar. Pakai bulu mata, bahkan wig-nya juga di style kan. Apa yang terjadi selama setahun ini, Re? 2 tahun lah ya? 2 tahun. Sebenarnya nggak salah kata abang, apa yang terjadi selama setahun ini. Karena pada awal 2023 itu memang aku konsepnya memang ya udah nggak usah make upan, pakai wig, pakai kostum aja udah gitu. Tapi semakin lama makin kayak loh kok kayaknya kalau misalnya makeup yang kalau misalnya orang makeup proper itu rasanya kok cosplaynya makin bagus ya. Terus lihat kayak misalnya kayak wig biasa gitu, letoy gitu kok kayaknya nggak cocok ya, jadi jelek gitu ya di cosplaynya. Jadi akhirnya berpikir di Medan ini kan lumayan banyak styler wig.
Jadi ya udahlah aku coba komis ke Oh, ini wignya komis? komis. Aku belum bisa bikin wig ini. Belum bisa ya? Ya, Tapi masih bener belajar. bagus sih, bervolume gitu deh Iya kan? kan, bervolume. Terus ini juga ada apa sih? Twing-twingnya Ya twing-twingnya gitu. Terus akhirnya juga nyoba makeup itu karena kemarin yang pertama kali yang jadi Kimetsu no Yaiba itu, yang Oh, Vodses. iya, iya. Itu kan Ciseli makeup. Iya. Bukan sebelum itu deh. Sebelum itu ada Yemiko. yang Yemiko. Iya, itu Ciseli makeupin dan aku merasa kayak, loh, kok cakep banget ya? Sally juga bilang tuh, maksudnya Ares nih cakep katanya. Cuma dia nggak pernah mau makeup. Abang nggak tahu betul, lurusin aja. Katanya Ares itu karena kulitnya sensitif katanya. Bener. Aku dulu itu kan pernah makeup, pernah ngetes makeup kan. Terus nggak lama habis itu jerawat. Ya. Terus juga kayak habis makeup itu aku rasa kayak ngantuk, mataku kayak berat gitu. Aku jadi kayak ya udahlah nggak usah makeupan lagi lah. Aku merasa kayak gitu kan. Terus akhirnya pas Ciseli makeupin itu kan kayak aku ada lihat-lihat di video gitu kan. Harus mau skin prep dulu ini, baru kayak misalnya pakai ini gitu. Aku coba terus di makeupin Ciseli, terus aku lihat oke aja kok, aku nggak ada kayak ngantuk, nggak ada kayak mata merah atau segala macam. Oh berarti memang waktu itu aja mungkin cara aku caroknya itu salah gitu. Jadi bukan kulit aku yang salah, cuman ternyata akunya yang salah. Mungkin makeupnya kurang sesuai Iya, pada saat itu ya. ya mungkin apa aku salah taruh atau mungkin nggak sengaja kena mata atau segala macam gitu jadinya salah gitu. Jadi semenjak karena si Ciseli makeupin itulah aku melihat ternyata makeup seberpengaruh ini gitu. Akhirnya aku belajar makeup sampai beli-beli makeup segala macam gitu. Tapi ternyata Ares ini bukan cuman cosplaynya bagus saja. Karena kan dulu kan Ares ini memang ya itulah nggak makeup apa gitu lah, cuma memang secara fisik oke gitu lah. Tapi ternyata jago MC, kemarin isi dance juga bisa, banyak bakat ternyata. Terus juga bisa, abang dengar kan kemarin dari Nicholas, katanya kan Ares jadi bagian dari mereka kan, bantuin Model-model. gaya-gaya. Iya, ya. nge-model. Banyak ya ternyata skill Ares ya. Makasih Bang. Itu memang Ares ada kayak latihan-latihan di rumah, memang ada ikut kursus atau memang learning by doing aja gitu. Sebenarnya lebih ke karena suka, akhirnya coba, terus ternyata oh enak, ayo gitu. Pertama sih yang MC itu kemarin ya, karena mungkin pada dasar MC yang sama dance itu mungkin karena pada dasarnya itu aku suka berada di panggung. Jadi kayak semenjak aku pertama kali nge-MC di sekolah, aku merasa kayak, loh ternyata berada di panggung itu seenak ini ya menjadi MC ya. Jadi akhirnya itu aku kayak, ayo lebih suka lah gitu nge-MC. Terus kalau misalnya ada acara-acara dari kepanitiaan gitu, kalau misalnya ada yang nanya siapa yang mau jadi MC, aku langsung kayak, aku mau jadi MC gitu. Ternyata kayak, oh enak gitu. Terus aku juga kayaknya, kayak orang-orang bilang gitu kan, bukannya GR ya, cuman aku juga merasa gitu, aku pandai ngomong. Iya bener. Aku pandai ngomong juga, nggak gugup lah kalau misalnya di depan kamera atau di depan orang banyak itu aku nggak gugup. Benar-benar. Jadi aku rasa kayak, kenapa nggak aku manfaatin aja talentku ini dan untuk semaksimal mungkin lah, jangan dipendam-pendam gitu. Makanya sebenarnya kemarin tuh aku bisa jadi MC di KZR itu karena aku nge-reach out ke Bang Faldi sama Ciseli. Ya benar. Karena Pertama Ares yang nawarin ya. Iya, aku yang nawarin gitu. Kayak kemarin kan ngomong-ngomong tentang Rising Star ya. Terus dia bilang kayak, di Rising Star itu kamu boleh memperlihatkan bakat kamu. Terus akhirnya kadang ngebahas MC gitu kan. Baru aku nge-reach out ke Ciseli, sebenarnya aku ini bisa lo nge-MC hehehe gitu. Baru akhirnya lo diajak gitu, senang juga lah gitu. Tapi itu kan lebih dari sekali nge-MC di KZR ya? 2 kali kayaknya, 2 kali. sama yang di MUMA. Nah kalau abang tipenya, abang bakal pakai orang sekali kalau misalnya udah nggak bagus udah, maksudnya ya udah. Berarti memuaskan lagi. Berarti memuaskan. Oh makasih Bang. Karena buat jadi MC itu bukan cuma bisa ngomong, harus punya vibe positif juga. Maksudnya kita harus bisa ngasih energi ke lawan bicara kita kan. Iya. Dan Ares bisa itu. Oh makasih Bang. Berarti Ares kalau misalnya ada kayak IO di luar KZR lah yang minta Ares atau mau hire Ares sebagai MC, Ares terima? Terima. Ada red card juga? Yang enggak, kalau misalnya kayak aku kayak open aja gitu kalau misalnya mau pakai, karena kan ini aku belum bisa dibilang profesional. Jadi lebih kayak kalau misalnya mereka mau ngajak aku, oke ayo aja gitu, sekali menambah pengalaman sampai aku merasa aku bisa cukup lah untuk dibilang profesional, baru ada bikin red card gitu. Benar-benar. Jadi MC Akiba mau nggak? Dengan senang hati sih kalau itu. Nanti abang tawarin. Iya makasih. Dengan senang hati sih kalau itu. Tapi emang gimana ya, MC itu kan ujung tombak dari acara. Kalau misalnya MC-nya kurang enak didengar, pasti penonton juga ngerasa hambar kan di acara itu kan. Makanya di Medan pun masih jarang merasa. Kemarin Ami juga bisa nge-MC, Arif bisa nge-MC. Banyak sih sebenarnya yang bisa dipakai buat jadi talent internalnya acara-acara cosplay kan.
Jadi daripada pakai event cosplay tapi MC luar, mending Ares. MC sendiri gitu. Sekalian Abi, menunjukkan gitu kan. misalnya cosplay Medan itu nggak cuma cosplay doang loh, ada juga yang bisa nge-MC. Iya, Kayak iya. kami juga bisa ngedance kan gitu loh. Sama berarti ini kalian ya, interest kalian ya? Iya benar. Karena aku juga awalnya interest ke K-pop. Oh iya. Belajar ngedance dari K-pop. Oh iya, Bang Jupa harus di K-pop juga. Iya itu. Aku ada interest di K-pop juga. Kadang ngedance cover juga di rumah. Makanya aku kayak, oh ya udah gitu. Makanya pas sebenarnya freestage itu kayak aku mikir ikut nggak ya? Karena kan waktu itu aku kan nawarinnya Idol ya, Yoasobi ya, sama tiga lagu ya, Idol, Sain Wabi, sama satu lagi yang pokoknya lagu Oshinoko lah tiga-tiganya. Itu sebenarnya selain 2 lagu itu, yang Idol itu aku belum belajar. Coba gas saya ya. Iya, kayak ini dalam waktu beberapa hari. Kira-kira aku sempet nggak ya? Bisa nggak ya aku belajarnya ini? Cuman kapan lagi ada kesempatan free stage? Yaudah aku gas aja. Soal bisa atau nggak bisa, pasti bisa-bisain lah itulah. Iya. Tapi kadang ini pun juga karena kita pede pun di atas panggung, ya kesalahan-kesalahan yang harusnya terlihat di atas panggung jadi ketutupi kan. Iya sih, karena ada orang yang pernah bilang kayak gini sama aku. Ketika kamu di panggung, kalau misalnya terutama jadi MC ya, orang itu nggak bakal nyadar kalau misalnya kamu salah, kecuali kamu nunjukin kalau misalnya kamu itu salah. Ya, itu di perform juga abang sering bilang di anak-anak yang perform. Kalau perform itu yang tahu kita salah itu cuma kita. Iya. Makanya kalau misalnya kita buat perform terus salah, ya cari cara buat improve. Improvisasi di apa stage itu yang sebenarnya yang paling ribet itu belajar improvisasinya sih. Iya. Kalau misalnya kayak flow-nya aja itu mah kayaknya ya kebanyakan bisa lah dan bisa dilatih lama juga kayak di rumah gitu ya kan. Kayak misalnya belajar ngomong MC, skripnya diulang-ulang. Namun ketika ada yang nggak sesuai dengan skripnya itu, nggak sesuai dengan jalan itu, itulah yang bikin susah sebenarnya. Itulah yang kayak harus dibanyakin pengalamannya supaya nggak salah. Itulah bahasa pengalaman nggak pernah bohong. Iya benar. Karena improve itu kan dari pengalaman. Iya kan? benar. Dilatih pun agak susah ya. Iya, harus benar-benar kayak di saat itu apa yang jadi masalah, apa yang bisa nutupi biar nggak kelihatan di acaranya itu ada masalah gitu. Iya. Tapi ada selama cosplay ada ini nggak? Ada momen menarik nggak? Momen menarik, kayak misalnya Atau apa yang ya? paling menarik yang pernah, ini kok rasanya cosplay ini beda gitu lah. Tadi event mana, entah kegiatan apa. Sebenarnya yang di acara Spooky Bash kemarin, Kenapa? itu kan kemarin Aras menjadi bagian dari KSZM Oh, iya, juga kan. iya. Nah itu kayak aku melihat dari sisi IO, bukan dari sisi penikmat cosplayernya gitu. Jadi kayak, oh rasanya jadi IO begini ya, kayaknya kalau misalnya kita jadi cosplayer nih, kita kan tinggal datang nikmati acara. Sebagai cosplayer ya enjoy aja. Oh ini acara besar di Jelipar, di atriumnya lagi kan, enjoy aja. Tapi ketika Ares dikasih kesempatan jadi salah satu anggotanya, jadi anggota KZR di acara hari itu, kayaknya, oh ternyata acara yang gede ini bisa berjalan lancar. Terima kasih karena IO-nya juga ya. Karena kan bener juga jalannya acara diatur oleh IO. Kalau misalnya ada yang salah kan harus segera diapakan gitu kan. Jadi kayak waktu itu kayak dikasih pengalaman, ada yang masalah ini, coba atur kepala, coba cepat-cepat gitulah. Itu salah satu yang menarik sih. Jadi nggak cuma jadi cosplayer tapi juga jadi salah satu bagian dari KZR, IO, dan juga jadi MC. Itu sih yang paling terkesan bagi aku. Pengalaman kemarin pengalaman yang bisa di-share apa kira-kira? Yang apa? Tadi kan Ares bilang dari sisi itu kan berbeda kan. Kalau dari Aresnya nih, semalam kan Ares jadi bagian yang ngurusin MC ya? Iya benar, dari Cassandra sama Cassandra. Iya, Cassandra. Apa pengalaman yang bisa di-share? Itu pertama kali? Apa? Pertama kali? Pertama kali ngurus MC iya. Oh, sebelumnya yang di Ares pertama kali ikut di acara apa ya? Yang apa? KZR? Yang kayaknya yang Otanoka ya? Oh iya, Otanoka. Itu jadi apanya Ciseli juga. Oh ya, itu jadi asistennya Sally. Ya, cuman waktu itu memang Ciseli nggak terlalu banyak butuh bantuan sih waktu kala Iya. itu, karena memang nggak terlalu hektik gimana lah saat ya. itu. Kalau misalnya di Lipa kan untuk ruangan talent sama sama panggung kan lumayan jauh. Iya benar, itu lari. Tapi testimoni lah, pengalaman di KZR gimana? Sejujurnya gimana ya aku bilangnya, menarik. Kayak misalnya aku mau bilangnya kayak ini, bukannya ini bias ya. Tapi kalau misalnya ada event yang dihandle KZR, itu kalian bisa percaya sama KZR. Istilahnya kan kalau misalnya bukannya banyak kan event sekarang, ada kayak misalnya ngaret segala macam. Cuman kalau misalnya KZR yang pegang,
pasti nggak akan ngaret dan juga idealis lah bisa dibilang. Aku baru ketemu istilahnya idealis, iya. Benar itu istilahnya idealis. Jadi kayak nggak usah takut lah kalau misalnya event KZR itu pasti udah event yang terpercaya dan bagus pasti eventnya. Iya sih, kalau misalnya di dalam kan Aris tahu kayak macam ada stage manager, ada ngatur waktu dan sebagainya. Dan Aris ikut dari Otanoka, Muma yang Cambridge, Otanoka, Cambridge, Muma, baru yang Delipark itu. Delipark yang pertama belum ya? Delipark yang di River Atrium itu aku belum. Yang pertama itu di Spooky Bash. Berarti 4 kali ya? Iya 4 kali. Tidak ada keterlambatan ya? Apanya? Tidak ada keterlambatan. Waktunya memang betul diatur. Benar. Kayak benar-benar diusahakan tidak telat lah itu. Karena jujur aja ya, aku agak malas kalau misalnya event-event ini ngaret. Iya. Karena kayak misalnya Cosworld lah. Cosworld dijanjikan jam 4. Terus ternyata mulainya jam 5. Itu sebenarnya aku udah bad mood. Kayak oke, jam 4 kita udah prepare, udah latihan, udah siapin mental, tiba-tiba ditunda. Jadi kayak anti klimaks gitu. Benar, tenaga udah habis. Sekarang juga kita mau makan nanggung kan. Iya, tapi udah lapar. Benar. Itu aku pernah juga itu nahan lapar karena udah mau mulai Cosworld tapi ternyata ditunda. Makanya kayak aduh janganlah ngaret. Makanya sekarang itu kalau ke event itu aku bilang udahlah nggak usah cepet-cepet, ngaret juga itu kalau event itu sih sekarang. Itu banyak juga nanya kenapa KZR nggak sering bikin event. Karena itu tadi kayak Ars bilang idealis. Iya benar. Karena kita agak susah nemu kerjasama yang beneran kita gimana ya? Mungkin agak sedikit sharing gitu kalau misalnya KZR itu kalau bikin event, kalau bisa kita yang handle secara keseluruhan. Mereka cuma tahu ya udah kita kerjasama nanti kok dimasukin dalam bentuk sponsor atau support. Karena kalau mereka udah intervensi susah. Tiba-tiba pengen masukin kayak promosi produk tengah-tengah, tiba-tiba mereka mau ini mau itu, itu susah. Itu harus berantem dulu tuh. Iya, ngerti. Karena kalau misalnya kita handle ya kita tahu alur flow-nya gimana, kita bisa atur flow-nya gimana gitu. Lebih enak juga sih, nggak ada intervensi dari luar, nggak ada tiba-tiba iklan segala macam gitu, lebih enak juga. Biar bisa lebih tepat waktu juga lah. Pas sama Kak Zara tertekan nggak? Nggak ya? Nggak ada marah-marah ya? Nggak. Aku jujur aja, aku justru seneng sama KZR. Kayak misalnya, kalau misalnya memang diburu-buru tepat waktu, ya memang karena harus tepat waktu, ya gimana lagi gitu. Kalau urusan waktu itu nggak bisa dibuang-buang. Waktu itu nggak bakal nunggu kita gitu. Ya udah. Kalau misalnya telat, ya udah aku minta maaf gitu. Karena harus tepat waktu. Itulah yang aku ulang-ulangin terus jadi pusing aku. Iya, benar. Cuma memang ya kami pun enak lah. Kerja sama Aris itu salah satu yang membawa positif. Asik. Vibe positif lah. Seru. Terima kasih, Pak. Tapi Aris sekarang semakin kemarin melihat semakin banyak nih kayak main foto di Brastagi ya. Iya, kemarin pas Viren. Jauh-jauh ya mainnya sekarang ya. Jauh. Itu aku mesti melewati yang mulia ratu ibunda negara dulu sih itu. Harus izin dulu ya. Iya, aku mesti izin dulu. Izinnya itu agak ribet. Karena kan aku anak satu-satunya. Oh, ada satu-satunya? Iya, aku anak Tadi satu-satunya. abang yang kenal sama Riksa? Itu abang sepupu aku. Oh, abang Cuma sepupu. kalau kayak misalnya abang sepupu, adik sepupu itu sering main ke rumah. Jadi udah kayak dianggap sepupu sendiri lah. Cuman kalau misalnya anak kandung itu aku cuma tunggal. Oh, Jadi kayak beneran dijaga lah gitu lah. Aku kalau nge-event juga biasa jam-jam 9 lewat udah pulang, kalau nggak dicari. Iya benar, kemarin beberapa kali kayak workshop juga harus datang, habis itu lama balik kan. Ini kan nanti bulan 4 bulan depan. Tanggal 21 April. 1 April ada tiba. Iya betul. Harus cosplay nggak di situ? Kayaknya cosplay. Kayaknya cosplay. Kenapa ada kata kayaknya? Ada sesuatu lah itu. Belum bisa di-share ya? Iya belum bisa di-share, cuman kayaknya cosplay sih. Tapi kalau misalnya cosplay, ada nyepi kostum baru? Enggak. Pakai kostum yang udah ada? Ya, karena kebetulan ini belakangan ini lagi sibuk juga sama skripsi kan, juga makanya kayaknya untuk kostum baru kayaknya belum lah. Palingan nanti setelah skripsi, perayaan selesai, baru kita beli kostum baru, bener. Biar lebih fokus dulu skripsinya. Ada jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi itu berhubungan dengan komputer ya? Enggak. Atau enggak? Dia lebih kayak ilmu komunikasi itu kayak jurnalis, terus kayak yang humas-humas sama iklan itu ilmu komunikasi. Oh iya, aku ingatnya ilmu komunikasi komputer, itu ilkom gitu lah. Komputer. Iya. Berarti udah mau selesai. Iya benar, udah mau selesai, udah bagian skripsi lah. Nanti kalau udah selesai kerja bakal tetap cosplay nggak kira-kira? Pastilah. Justru aku nggak sabar kerja, dapat gaji, beli kostum baru.
saatnya menunggu Wanted Delusion. Waduh, saatnya beli yang mahal-mahal ya. Oh iya benar. Karena kan kalau misalnya nggak kerja kan, aku kan di negeri ya, jadi nggak bisa kerja ya. Kalau misalnya nggak kerja kan pendapatan palingan dari sampingan aja gitu kan, atau nggak dari uang jajan kan. Itu agak seret juga kalau misalnya dibawa cosplay. Benar-benar. Tapi sejauh ini kostum yang paling mahal yang pernah habis apa? Ini. Boleh di-spill harganya? Semua Sampai pedang. Iya, sama harga stylenya, nggak maksudnya secara total aja. Iya, secara total kira-kira hampir 2 juta kayaknya. 2 juta? 2 juta kayaknya. Sangat-sangat nguras kantong ya? Iya, tapi 2 juta itu kalau di Wanted Delusion cuma dapat baju doang. Bener. Semalam kan baru unboxing kostum. Kostum apa? Ini Zhongli. Ya. Oh iya, Zhongli. Ya. Kalau nggak salah Sally bilang kostumnya aja 2 juta. Wanted Delusion semuanya mahal-mahal, cuman ya memang bagus sih. Ya, tapi dia bukan Wanted Delusion sih, apa Miao Cos ya? Oh, Miao. Wanted sama Miao itu sama-sama high end sih. Sama high end ya. Cuman tetap ada yang lebih high end lagi. Aku lupa apa itu namanya. Cuman ada lagi yang lebih tinggi. Lebih mahal lagi ya? Iya, lebih mahal lagi. Ada satu lagi, cuman lupa. Cuma kayaknya si Sally pasti tahu gitu. Ya, tapi menang udah pernah. MC udah pernah. Ngi udah pernah. Apa yang kira-kira pengen Ares achieve lagi? Sejauh ini sebenarnya aku puas dengan yang sekarang. Pengennya sih lebih sering aja. Lebih sering aja. Cuman ya gimana ya, lagi skripsi. Makanya mau aku cepetin ini skripsi ya, biar bisa lebih sering cosplay. Kalau misalnya ada acara bisa lebih sering datang, lebih sering ikut lomba juga. Iya. Mau coba ikut di CGP nggak? Aku pernah kepikiran mau ngetes bikin kayak misalnya apa gitu, ngebusaat ya. Cuman kayaknya itu bukan talent aku. Sayangnya itu bukan talent aku. Kalau mana tahu mau coba kayak styling wig, jahit kan kalau masalah ikut CGP kan kita nggak harus ngarmor doang kan. Ya bener sih. Cuma ada sih. Ada dari lubuk hati yang terdalam itu ada kepengen ikut di CGP. Cuman otak bilang kamu nggak sanggup gitu. Hati bilang coba belajar, coba belajar biar nanti bisa ikut. Otak bilang kamu nggak sanggup, udah. Jangan dipaksa. Iya, kayak otak kamu itu kayaknya nggak sanggup sekarang, nanti aja gitu. Daripada nanti kau nyusahin. Iya benar. Mending kau berhenti sekarang. Benar, karena istilahnya sekarang waktu aku punya banyak lah maksudnya kan. Waktu punya banyak, cuman kayaknya kalau misalnya duit itu nggak punya banyak. Iya, kalau misalnya ikut CGP itu ya waktu harus ada dan harus ada uang juga. Iya benar. Aku punya waktu tapi nggak punya duit. Lagi jarang lomba pula. Iya. Apalagi puasa kan. Iya benar, nggak ada event. Tapi kalau nggak ada event pun nggak ada pengeluaran sih buat ke event. Ada plus minusnya berarti ya? Iya, ada plus minusnya, nggak apa-apa lah. Namanya juga lagi menunaikan ibadah puasa. Iya. Biar lebih kusyuk juga ibadahnya. Lebih kusyuk. Iya, harus pernah coba puasa? Belum. Kayaknya secara nggak langsung pernah. Secara langsung dalam artian kayak nggak makan gitu. Cuman kalau misalnya kayak ikut dari sahur, kayaknya enggak. Cara langsung itu berarti inilah ya, nggak disengaja lah ya? Iya, nggak sengaja kayak nggak makan sama sekali sehari itu pernah. Tapi yang mau nanya yang kayak orang Ares sama orang Nicole kan ada bikin ini kan? Hikari ya? Ares sudah official buat join ke Hikari? Iya, udah. Itu kegiatan Hikari apa sebenarnya? Apa bedanya Hikari dengan Mirai? Iya, dengan ini lah grup foto pada umumnya. Mirai kan mungkin kayak komunitas besar lah. Iya benar. Mirai komunitas besar yang merangkul semua fotografer. Kalau misalnya Hikari itu lebih ke kayak grup yang menghandle project. Iya. Kayak misalnya kemarin itu yang foto shoot freerun. Kayak misalnya udah benar-benar di freerun itu sebenarnya awal mulanya. Iya. Awal mulanya. Buat portofolio berarti? Iya, buat portofolio. Makanya pertama kali di post itu kalau saya freerun itu nggak salah. Iya. Kayak misalnya dari situ aku pikirannya sebenarnya apa lebih cocok tanya Nicole sih. Iya, nanti mau undang Nicole juga. Oh, Nicole iya. lagi jalan-jalan deh ke Jepang. Iya, ke Jepang kan? dia. Bangke, Aduh. nih, enak kali. Tapi katanya di Jepang dingin. Iya. Di Jepang, kawan-kawan ke Jepang juga kata walaupun terik tapi tetap dingin katanya. Cititin kan di sana. Iya, Titin sana ya. Iya, benar. Aduh, itulah. Cuman ya kalau misalnya bisa dibilang bedanya Hikari dengan fotografer itu kami bergerak dalam tim. Itu udah punya tugasnya masing-masing, kayaknya misalnya pegang lightning, terus yang modeling sama ngebantu modelnya, terus sama yang kamera 2. Itu jadi kayak lebih terarah lah gitu kalau misalnya sama Mirai. Dan juga kalau dari Mirai itu udah dipikirin gitu konsepnya apa, tonnya apa, sama nanti kira-kira bagaimana postingannya udah gitu. Oh, berarti Mirai ini dalam bentuk jasa lah ya?
bisa di-hire lah ya. Hikari maksudnya. Ya, Hikari bisa di-hire. Bisa di-hire. Berarti kalau misalnya orang yang mau buat portofolio cosplay, mau buat kayak ngebangun karir di cosplay, bisa melalui Hikari lah ya. Iya, benar-benar. Bisa dilihat hasilnya itu di apa ya? Hikari Kemarin PXL ya. iya, Hikari.pxl. Kalau nggak salah itu kan kemarin Viren. Terus pernah juga sama Ci Vivi, Min Aiflis. Iya, iya. Yang apa Ahri LOL itu. Yang LOL ya. Baru sama Rinsune. Oh iya. Baru iya, itu. iya. Cuman sejauh ini aku dengar mereka semua puas. Berarti kalau Ares sendiri, tadi kan Hikari kan bisa lah nge-provide orang buat bikin portofolio kalau mau jadi guest star, mau jual merch. Iya, Ares benar, ada kepikiran gitu nggak? Ada. Dulu juga sempat pernah kepikiran mau ikut Rising Star. Ah, iya. Dulu aku kepikiran mau ikut Rising Star, cuman tak ada modal. Cuman nanti kalau misalnya ada kesempatan dan punya waktu, punya tenaga, punya uang yang cukup, aku mau ikut. Ikut apa? Ikut jadi buka booth cosplay buka corner. booth ya. Iya. Kalau eventnya mending gak usah deh. Nggak salah, Iya, nggak iya, salah. iya. Kecuali kalau saya Kazario bikin yang bikin event itu boleh. Ya boleh. Itu Tapi boleh. Kalau Kazario memang ada rencana kan kalau masalah yang di Akiba ini kan ada cosplay corner. Iya, ada cosplay corner. Itu kan sebenarnya pengen kita gaungkan lah supaya Lebih cosplayer bisa jual merch-nya. Mantap Ares itu bisa ikut di situ kan? Kayaknya kalau itu untuk Akiba kayaknya belum sempet. Enggak, maksudnya di next event. Iya, mau. Karena ya? setelah Akiba ini aku ngejar sidang habis Akiba. Jadi habisnya itu udah lempeng lah, udah langsung fokus cosplay. Tapi banyak yang nggak tahu nih, Akiba itu kan bawah tulisannya volume 1. Iya, aku ada lihat. Nah. Jangan-jangan ada yang kedua nanti. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya, benar. Bisa kejar di situ. Bisa kejar di situ. Soalnya kan banyak ya kayak misalnya foto-foto Ares, kayak misalnya kemarin di Project Kimetsu no Yaiba, baru ini juga ada foto Seifuku, terus juga sempat ada foto Furina. Rasanya kayak sayang aja gitu fotonya bagus tapi nggak dijadiin merch. Benar-benar. Apalagi kalau Ares merasa banyak yang mau sih. Aku sebenarnya nggak yakin sih itu, cuman Kenapa nggak yakin? nggak yakin aja sih. Somehow aku merasa kayak emang ada yang mau beli gitu. Kayaknya enggak lah. Cuman Pengen ya. nggak harus laku, cuman pengen aja buat siapa tahu ada yang tertarik gitu. Tapi Ares pernah kebayang nggak kalau misalnya jadi guest star atau ngebangun karir di cosplay, pernah kepikiran nggak? Pernah. Awal tahun ini sebelum aku sempro aku udah kepikiran aku pengen lebih gaungkan cosplay lagi. Oh, berarti memang udah ditargetin lah ya? Iya, udah Next targetin. Kalau ada kesempatan mau lah ya? Iya, benar. Aku sebenarnya kepengen sih. Dalam lubuk hati pengen jadi guest star, pengen jadi lebih terkenal. Cuman ya nggak itu tujuannya. Iya, sambilan aja lah ya. Ya, itu kalau misalnya dapet, terwujud, puji Tuhan. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, karena aku enjoy cosplay bukan karena pengen jadi guest star, Yeah. bukan karena pengen terkenal, tapi karena memang mau cosplay gitulah. Benar, karena suka sama cosplaynya. Iya benar, karena suka sama kulturnya, suka sama lingkungannya juga gitu. Iya. Oke, ini Ares terakhir nih Ares. Kira-kira ada nggak yang bisa di-share ke cosplayer baru sekarang yang mungkin pengen serba lebih cepat gitulah, pengen make up-nya bagus, pengen cosplay bagus, pengen semuanya bagus. Sebenarnya aku kemarin pengen buat di SG sih ini sih, cuman belum kesampaian juga, nggak ketemu juga momennya buat apa gitu, momen yang pas buat apa. Cuman aku merasa ini sejujurnya di Medan ini bisa dibilang sangat didukung buat cosplay. Cosplay di Medan ini benar-benar lengkap loh. Kayak misalnya di Medan ini sewa kostum bisa tinggal ke Kazario. Gampangnya di Kazario itu datang aja, coba-coba ya kan. Datang nyoba, bisa lihat langsung lagi. Sama Ares juga nyari kostum kan? Iya, ada bikin kostum, cuman lagi hiatus karena pada sibuk semua. Iya. Sama-sama skripsi semua. Iya. Oh, berarti bukan cuma Ares di. Iya. Oh, okay. Tiga orang. Tapi tiga-tiganya kan teman-teman aku, seangkatan. Oke. Lagi apa semua, lagi skripsian semua. Ya 3 orang, tapi tiga-tiganya seangkatan sama aku, lagi sibuk skripsi juga, makanya kayaknya lagi jarang ngecek DM lah. Jadi kalau misalnya untuk sewa kami buka, cuma kayaknya banget slow respon banget karena lagi sibuk. Cuma ya selain kami kan ada banyak ya, misalnya di Kazario. Aku sebenarnya paling rekomen itu di Kazario. Kalau misalnya ada yang nanya, apalagi cosplayer newbie ya, nanya cosplay itu gimana, mau sewa gimana, aku pasti selalu rekomen Kazario. Karena kalau di Kazario kan bisa datang langsung. Ada Kazario tim juga yang bisa kayak bantu-bantu, kayak misalnya kasih saran atau misalnya nanya-nanya gitu bisa dijawab gitu kan. Apalagi kan kalau langsung kan bisa langsung ngomong, nggak harus nunggu di DM gitu kan. Jadi ya Kazario, karena ada Kazario inilah jadi cosplay itu jadi lebih gampang. Aduh, makasih Ares. Bisa dibilang pelopor juga ya kan ya. Kayaknya aku sering itu lihat di komentar TikTok Kazario itu kayak, ih ini di mana lokasinya toko offline? Kayaknya jarang ada toko cosplay offline ya. Iya benar, kami juga jarang ini sih. Dulu kami nggak gitu gencar di sosmed soalnya kan.
Cuma memang ya ada offline-nya, promosi sekedarnya aja. Kadang kan ada kawan-kawan yang buka penyewaan, cosplayer banyak, ya termotivasi juga buat ikutan. Cuman itulah, selain tempat sewa Kazario kan ada banyak kayak misalnya, boleh kan sebut merek? Boleh, kan? boleh. Kayak misalnya Tiger, Win-Win, Angel, segala macam, B-Bag, banyak lah. Pokoknya sewa kostum sekarang udah gampang. Terus kalau misalnya mau beli kostum pun ada Mikomi. Ada tempat-tempat lain juga. Bener-bener disupport lah. Iya. Kalau misalnya kostumnya udah datang, udah wignya, mau styling, ada banyak styler. Di Raven bisa, di Michael Listis bisa, di Vio bisa, Kak Viela bisa, banyak wig styler sepuh di sini. Iya. Jadi sekarang serba gampang ya? Iya, kalau kayak prepare-nya kayak Weapon juga bisa komis di Bang Welem. Bahkan sekarang ada banyak kayak maker-maker baru lagi aku lihat. Bener. Banyak yang maker-maker sekarang. Jadi kayak kalau misalnya prepare kostum, aksesoris atau misalnya properti senjata sekarang udah gampang. Di event juga udah gampang, ada komis makeup. Iya, semua. Bau, win juga ada. Jadi pokoknya benar-benar disupport lah sekarang di Medan ini. Gampang lah cosplay di Medan bisa dibilang. Jadi kalau misalnya cosplay baru pun kalau mau bagus ya tinggal cari-cari komisan juga bisa ya. Iya, tapi ya memang asal harus ada modal dan niat. Iya. Nggak salah. Cosplay itu jujur aja cosplay itu hobi mahal. Kalau misalnya murah bisa, cuman saya nggak all out. Benar-benar. Murah bisa, tinggal sewa kostum murah. Nggak apa-apa, itu juga termasuk cosplay. Kita ada effort buat sewa kostum, buat pakai wig itu tetap cosplay. Cuman ya kalau misalnya mau totalitas, mau all out itu mau nggak mau harus keluar modal. Dari kostumnya yang bagus, wignya mau di styling, terus propertinya, makeupnya lagi. Itu kan mau nggak mau semuanya harus ada duit. Iya, Makanya iya, cosplay iya. itu hobi mahal. Benar-benar. Gitu. Oke. Ares, thank you Ares Ya, sudah main-main ke thank you Kazatol. so Banyak yang bisa di-sharing dari Ares. Kan kalau misalnya cosplay mau bagus, boleh nggak sharing sama Ares? Kalau misalnya ada yang penasaran, Waduh, sebenarnya aku merasa aku belum di titik di mana bisa dibilang cosplayku bagus atau orang-orang mau nanya cosplay yang bagus itu gimana. Cuman kalau misalnya mau saling sharing, nanya-nanya itu boleh banget sih ke aku. cuma kalau dari kamera kan tahu kok ini bagus. Jadi malu ini, stop lah, nanti naik apa aku. Tapi aku cobain karakter sekali boleh ya? Boleh, Kayak boleh. Aralf ini. Iya dong, cosplayer terkenal Medan ini, Bos. Aduh, aku ini orang bilang, enggak lah nanti malu-malu aku. Kadang aku malu. Kadang sering gitu diejek apa, bukan diejek sih, digodain Bang Gatra, artis kosmed lah segala Waduh, macam. tapi aku setuju kok Gatra dan gitu. Aduh, malu jadinya. Oke Ares, thank you Ares. Buat teman-teman makasih yang nonton, jangan lupa buat follow IG-nya Ares dan nanti aku cantumin di mana-mana juga. Karena Bang Ja, cukup yang di awal tadi Di aja awal apa? tadi aja. Biasanya ada teks perjalanan gitu IG-nya. Oh iya, Iya. Si. Nanti dia jalan dari sini. Shoot. Oke guys, jangan lupa buat nonton video-video yang lain juga. Jangan lupa buat follow IG-nya Kazario dan kazario.in dan juga subscribe channelnya Kazario. Karena nanti pasti bakal banyak konten-konten menarik juga di Instagram maupun di YouTube Kazario. Kazario sekarang udah sering nge-meme loh. Iya. Nge-meme. Iya. Nah, jadi kayak bukan sekedar buat apa post cosplay aja. Karena kan katalog kan ada ya IG sendiri ya. Kadang kan bosan juga. Iya. Udah bisa buat collab, bisa benar-benar. buat meme. Tapi pokoknya follow IG Kazario. Itu bisa buat rental juga. Bener-bener. Gitu. Oke guys, sampai jumpa. Bye-bye. Dadah, makasih.